Saudari-saudara sebangsa dan setanah air, ada istilah agama langit dan agama bumi yang dibuat oleh Islam agar Islam boleh sejajar dengan Nasrani sebagai agama langit yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan Hindu dan Buddha sebagai agama bumi. Mari kita lihat kebenarannya. Dalam ajaran Hindu, dewa bisa menjelma menjadi manusia dan memberi contoh hidup yang baik. Artinya, ajaran Hindu disampaikan oleh manusia kepada manusia untuk kebaikan manusia. Kitab suci Weda pun ditulis oleh manusia. Siddhartha Gautama awalnya seorang pangeran yang meninggalkan harta, tahta, dan wanita untuk menjalani hidup suci. Setelah mendapat penerangan sempurna, ilmu yang didapatnya diajarkan ke orang lain. Ajaran Buddha dari manusia untuk kepentingan manusia, dan Tripitaka juga ditulis oleh manusia. Yesus sebagai manusia tidak pernah mengajarkan menyembah Tuhan, melainkan membekali pendengarnya dengan ajaran hidup baik, yaitu kasih. Ajaran Yesus dari manusia untuk kepentingan manusia, dan Injil ditulis juga oleh 4 orang manusia biasa. Islam berbeda. Muhammad mengaku utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ayat-ayat Al-Quran yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh umatnya. Al-Mujaidah 13, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Al-Baqarah 183, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Al-Baqarah 196, sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan umatnya sholat, puasa, zakat, dan pergi haji untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai balasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Baqarah 143 menyatakan, kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan. Jelas yang disebut oleh Islam sebagai agama langit hanya Islam, yaitu agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan umat menjadi baik atau buruk sepenuhnya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindu, Buddha, dan Nasrani ada dalam satu kesamaan dengan agama Nusantara dan aliran kepercayaan, yaitu ajaran yang membumi sehingga dapat berkolaborasi untuk membangun spiritualitas Indonesia dan menyusun materi ajaran budi pekerti luhur yang berlaku secara umum. Karena Islam berbeda, masyarakat harus disadarkan bahwa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berbahaya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala terbukti telah membuat sebagian muslim menjadi teroris. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Tuhan yang Maha Esa, mungkin setan. Terima kasih atas perhatian Anda yang telah mau mendengarkan uraian saya, dan sampai berjumpa di lain kesempatan.